Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kita Bisa DW. Kali ini kita akan share sebuah perangkat yang gua rasa wajib ya buat orang yang pengen main RC, khususnya RC buat drifting RWD. Jadi kalau kita tahun 2008, 2007, 2010 lah itu sekitar itu masih pakai 4WD atau all wheel drive. Sekarang trennya udah geser ke RWD, jadi penggerak roda belakang. Nah, kalau kita pakai RC Drift yang penggerak roda belakang tuh rata-rata lebih susah. Rusaknya kenapa? Keseringan tuh melintir. Jadi, ini ada perangkat pengembangan dari teknologi itu ada perangkat yang namanya gyro. Jadi gyro ini dia otomatis dia mengcounter setir kalau bodi mobilnya ngesot. Jadi ini sangat-sangat membantu banget gitu buat orang yang pengen main RC drifting ya. Oke, langsung aja kita buka dan nanti kita coba install ke kit saya. Dan kebetulan RC saya konversian ya dari AWD ke RWD, jadi kemungkinan juga feel-nya agak sedikit susah buat review. Cuma kita coba dulu ntar gimana hasilnya kalau kita konversi dari kit yang AWD ke RWD dengan bantuan sebuah alat yang namanya gyro. Oke, lanjut aja kita buka. Kebetulan baru nyampe ini paketnya. Nah, ini barangnya mereknya Power HD Dual System G1. Untuk harganya bisa cek lah ke masing-masing marketplace ya. Ya, ini barangnya yang didapat, jadi kita cari tahu inilah user manualnya. Jadi ini yang didapat, jadi ada manual, bukan manual book sih, manual kertas selembar. Jadi ini speknya, jadi ukurannya, terus beratnya, terus operating voltage, operating current buat arusnya, terus cara instalasinya. Ini ada wiring diagramnya, jadi kita pakainya yang 3 channel ya biasanya ya.
Oke, kita mau lanjut pasang ke kitnya. Oh ya, tadi di paket bawaannya ada double tip terus sama obeng, tapi obeng buat plastik ya, buat nge-tuning buat gainnya. Karena di sini ada settingan buat gain, jadi dia perlu obeng plastik. Kenapa plastik? Nah, ini yang biasanya kita sering lupa ya, karena kalau kita ngecun potensio yang model uh, putaran begini tuh biasanya emang nggak boleh dipakai dari bahan besi. Kenapa? Karena ini kan plastik. Kalau obengnya kita pakai besi itu biasanya yang kalah ininya, dia sering pecah, itu bikin rusak. Jadi makanya dianjurin, atau kadang satu alat atau tool itu masih dikasih bawaan begini, jadi obeng dari plastik buat amannya. Jadi ini ada settingan buat limit gainnya, terus di sini ada reverse sama normal. Jadi pengaturan buat arah kebalikan atau arah normal dari sebuah servo itu sendiri. Terus ada LED di sini. Dia ntar ada indikasi blinking atau steady. Ya, itu ada LED di sini. Terus ini ada settingan endpoint. Endpoint itu adalah settingan ketika setir belok maksimal ke kiri atau ke kanan. Itu ntar kita adjust di settingan endpoint. Ini detailnya. Rev nor blue red, ini warna LED-nya, terus limit gain, ada endpoint, ada LED sistemnya. Kecil banget sih ya. Oke, lanjut aja kita pasang ke kitnya. Nah, ini kit Enroute versi pertama, karena setahu saya ada Enroute versi kedua. Ini kit lama banget, tahun 2012 kalau nggak salah keluarnya. Semuanya full karbon, terus ada linknya pakai steering, terus mounting arm, itu kebanyakan udah pakai alu. Oke, dulu awalnya ini AWD, jadi penggerak roda depan belakang, ada 4 roda muter semua. Ini ada motornya di tengah, terus diferensialnya di sini belakang. Ini aslinya udah pakai front one way, jadi buat counter steering. Jadi ininya gede biasanya kan. Kalau counter steering itu kan perputaran roda depan kan lebih lambat daripada perputaran roda belakang. Ini udah saya lepas, jadi ini dikonversi ke RWD. Jadi yang gerak roda belakang doang. Nah, kalau kita pakai RWD itu biasanya lebih susah dapetin feeling driftingnya. Jadi kenapa? Karena kebanyakan kalau kita buang yang belakang itu udah mulai ngedrift atau mulai slip belakangnya. Nah, ini setir ini dia karena nggak muter, dia kebanyakan telat kita counternya. Jadi mau nggak mau mobil kebanyakan melintir kalau pakai RWD. Ya mungkin kalau udah yang pro drifter itu mungkin bisa ngontrolnya, cuma kalau saya sebagai pemula susah banget ngontrolnya kalau nggak pakai bantuan yang namanya giro tadi. Jadi ketika mobil mulai buang ke kanan gitu kan, kita harus ngonter juga setir ke kanan kan, biar mobil nggak muter. Nah itu kalau kita ngandelin feeling kita sendiri pakai tangan gitu, kebanyakan telat gitu ngonternya. Jadi mobil udah muter duluan, kita baru ngonter. Jadi sebagian besar sih bakalan muntir, jadi bakalan muter mobilnya. Makanya tugas si gyro itu dia secara otomatis mengcounter setir ini. Jadi ketika udah mulai muter, otomatis si gironya belokin setir secara otomatis tanpa kita ngontrol lewat remote-nya. Oke, langsung aja kita pasang. Jadi ini setup mobil saya, jadi apa adanya gitu. Ini kit lama banget, 2012. Ini mungkin saya mau relok dulu posisi receiver saya karena kealingan sama bagian reinforce-nya. Jadi di soket channel 3 nya kealingan ini ya. Jadi nggak bisa, jadi kemungkinan saya mau bongkar dulu ini. Mau geser ke arah
agak ke arah kanan ya, karena di sini ada belt, takutnya kabelnya juga kena belt. Moga-moga masih nyampe ya. Oke, ini kebetulan receiver saya pakai yang 3 channel. Jadi posisi channel pertama dia connect ke servo. Channel kedua connect ke ESC, speed controlnya. Terus channel ketiga kosong, nanti kita connect ke gyronya. Oke, kita cabut dulu yang channel pertama. Ini channel pertama. Nanti connect ke bagian female di ini, di gyro. Oke, sekarang kita mau konekin gyronya. Jadi saya posisinya di depan, jadi agak di belakang roda ya, biar enak nanti feelingnya. Terus ini koneksi saya ada 3 channel untuk receivernya. Jadi yang perlu diperhatiin di sini adalah warna kabel ini. Oke. Nah, di sini ada kabel, ada 3 kabel ya. Jadi ada yang hitam strip putih, ini kabel sensor. Terus yang paling kanan ini kabel hitam, ada 2 hitam 1 sama hitam nomor 2. Ini kabel groundnya, dan yang tengah ini adalah positif. Jangan sampai kebalik, kalau kebalik nggak apa-apa sih, cuma paling nggak bisa gerak aja. Jadi ini kabel sensor yang putih strip. Kalau di posisi receiver buat apa nih, SkyRC GT3C itu dia posisinya di sini, kelihatan nggak ya? Nah, kalau di receiver SkyRC dia posisinya yang sebelah kanan kalau posisinya dari bawah ya, channel pertama. Jadi di situ ada tulisannya juga. Rata-rata setiap receiver ada sih kalau posisi kabel plus minus sensor ada. Jadi tinggal ngikutin aja. Jadi ini posisi kabel strip hitam, strip putih di sensor. Jadi sebelumnya ini kan aslinya servo di channel 1. Jadi servonya saya cabut, ganti yang dari gyronya kita colokin. Oke, udah kecolok. Terus di sini ada kabel 1 biji. Jadi ini sebenarnya dipakai buat ngatur gain. Di sini juga ada gain yang manual. Di sini ada putaran potensio buat gain tapi manual. Cuma sebenarnya ada juga yang buat pengaturan gainnya pakai channel 3 di receiver. Cuma nggak tahu kenapa di radio saya juga nggak support kali ya. Jadi ketika pakai ini tuh dia steeringnya glising, jadi apa istilahnya ya, godek setirnya. Jadi nggak bisa stabil. Biar nggak penasaran, saya cobain di sini. Tadi sih sempat nyoba cuma nggak bisa. Oke, udah connect, kabel power udah. Terus yang terakhir ini yang di female. Di sini ada juga putih, strip putihnya di kabelnya. Itu koneksinya ntar di kabel warna oranye, karena warna coklat di sini adalah ground. Jadi warna oranye ketemu hitam strip putih. Oke. Udah, kalau udah tinggal kita nyalain. Dia blinking di sini, initializing. Terus tinggal kita nyalain remote-nya. Nah kan, ini nggak tahu kenapa remote saya kayaknya nggak support. Saya udah atur trimmernya di channel 3 juga nggak ngefek sih. Ya kan, putar lagi.
jadi ngeselin ya. Oke, jadi saya nggak pakai yang pengaturan buat channel 3 nya, saya cabut aja, jadinya godek begini. Kalau mobil kayak nggak di sporing ya. Jadi kita matiin lagi, kita cabut di kabel yang buat sensornya. Jadi ntar kita nggak pakai ngatur gainnya, kita manual aja pakai obeng yang dibawain. Mana tadi obeng gue? Pakai ini ntar kita atur buat gainnya. Oke, kita nyalain lagi. Nah, udah connect, remote-nya udah. Ini dari posisi sekarang itu udah aktif gyronya. Ini karena posisinya masih kurang lurus, saya belokin dulu. Oke. Oke, sekarang kita mau coba. Nah, ini gyronya udah aktif. Begitu juga kalau kita ngatur gainnya di sini kurang pas juga, dia bisa gedek juga. Misalnya sini saya gedein gitu ya gainnya. Tuh kan? Nah, itu bisa jadi gainnya kegedean, kita kurangin lagi. Kalau mentok posisi paling kiri dia kayak nggak pakai gyro, jadi nggak ada efek ya. Kita gedein dikit. Smooth. Kalau pengen kurang nggak terlalu smooth, kita bisa gedein lagi. Di kondisi sekarang gyronya udah kerja. Oke. Udah ready to play. Tinggal ngerapiin kabelnya, terus ntar kita coba gimana impresinya. Bisa smooth gak sih sebenarnya, cuma nggak tahu, kita ntar coba dulu.